Shalom, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kehidupan di tengah situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kami di negeri kami Indonesia di mana kami berada. Satu kondisi yang tidak pasti, namun kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Allah yang telah memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi kami dan kesempatan bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang merupakan pedoman bagi kami, penuntun bagi kami dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati waktu yang kami pergunakan untuk merenungkan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Berbicaralah kepada kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, berkati kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk seluruh kebaikan Tuhan dan siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu Kolose pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari pembacaan bagian firman Tuhan hari ini, saya memberikan tema yaitu tindak lanjut setelah menerima Kristus. Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus karena munculnya ajaran sesat yang dapat meruntuhkan kemurnian iman dari jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka berhati-hati terhadap setiap pengajaran-pengajaran sesat itu, supaya iman mereka tetap di dalam Tuhan. Paulus memulai nasihatnya dalam ayat ini dengan satu pernyataan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya jemaat Kolose, Bapak Ibu, mereka telah menerima Yesus atau telah menerima Kristus yang adalah Mesias yang ditentukan oleh Allah, pribadi yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi Yesus atau untuk menjadi juru selamat. Jadi jemaat Kolose mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kemudian Paulus juga memberikan keterangan Tuhan kita yang merujuk pada pribadi Kristus. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa jemaat Kolose mereka bukan hanya menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya, tetapi mereka juga menerima Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan hal yang penting. Karena tidak sedikit orang Kristen yang mengaku percaya Kristus, tapi seringkali menjadikan Kristus atau Yesus itu sebagai juru selamat pribadi. Ini tidak salah, karena memang Yesus adalah juru selamat. Tapi Yesus bukan hanya juru selamat untuk memperoleh hidup kekal, bukan hanya juru selamat untuk menyelamatkan kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, menyelamatkan kita dari masalah, menyelamatkan
anak-anak kita dari pergaulan buruk dan lain sebagainya. Tidak salah memang. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia harus menjadi pusat penyembahan kita, dan kepadanya kita harus taat, kepadanya kita harus mengabdi, kepadanya kita harus memberikan perhatian kita, fokus hidup kita kepada Dia. Dia yang harus berkuasa atas hidup kita, yang memerintah di dalam hidup kita. Itu yang harus ada terjadi di dalam kehidupan kita. Menerima Kristus adalah awal yang sangat penting dan sangat mendasar dalam membangun iman Kristen. Menerima Kristus adalah dasar untuk menjadi manusia baru, dasar untuk diselamatkan, dasar untuk menerima hidup kekal, dasar untuk bebas dari penghukuman. Itu dimulai dari menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka sejak saat itulah kita memiliki hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal." Kemudian ketika kita percaya Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Kristus memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita. Seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 10 ayat 28. "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku." Itu janji Tuhan. Itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian di dalam Roma 8 ayat 1 firman Tuhan katakan, "Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi siapa yang ada di dalam Kristus." Bapak Ibu, ini loh jaminan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita percaya kepadanya. Sehingga ketika kita setia beribadah, ketika kita aktif di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, semua itu kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, ucapan terima kasih kita kepada Kristus yang telah mati untuk kita. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu," kata "karena itu" ini menunjukkan bahwa setelah kita menerima Kristus di dalam hati kita, berarti itu bukan akhir dari semua, bukan akhir dari perjalanan iman kita, bukan berarti sudah selesai, bukan berarti sudah tamat, tetapi ada tindak lanjutnya. Setelah kita terima Yesus, apa yang harus kita lakukan? Artinya ada konsekuensi, ada tuntutan lain, ada akibat lain setelah kita menerima Kristus. Ada tuntutan untuk semakin mengenal Tuhan. Artinya Tuhan menghendaki supaya kita terus mengalami pertumbuhan yang sehat. Lalu apa tindak lanjutnya setelah kita menerima Kristus? Ada beberapa hal yang kita akan renungkan pada kesempatan ini. Yang pertama, tindak lanjut setelah kita terima Kristus adalah tetap di dalam Dia, tetap di dalam Kristus. Nabi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia berarti tetap percaya, tetap beriman kepadanya dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Tetap percaya kepadanya. Meskipun pada waktu itu mereka sedang mengalami goncangan karena adanya ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Itulah sebabnya Paulus katakan, "Hendaklah kamu tetap di dalam Kristus, tetap beriman kepada Kristus." Artinya tidak mau digeser oleh kepercayaan apapun yang disebarkan pada masa itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam konteks kita saat ini.
Dunia sedang dilanda pandemi, terlebih di negara kita. Belakangan ini pandemi corona semakin mengganas, penyebarannya semakin cepat, dan kemanusiaan kita wajar kalau kita cemas, wajar kalau kita khawatir, karena tetangga kanan kiri kita tidak sedikit yang terinfeksi. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita, bahkan hamba Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan melalui infeksi virus corona. Dalam semuanya ini kita tetap percaya bahwa kalau saudara-saudara kita dipanggil Tuhan melalui corona, itu adalah sudah rencana. Berarti tugas mereka sudah selesai. Tanggung jawab mereka di dunia ini sudah selesai. Dan bagi kita yang masih hidup, mari kita tetap membangun iman kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kita percaya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita itu sempurna. Tetap di dalam Tuhan berarti ada upaya untuk terus mempertahankan iman apapun kondisi hidup kita, tidak mau digeser oleh apapun dari Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu pagi saya mau memberi makan peliharaan ikan yang dipelihara di kolam yang ada di belakang pastori di tempat pelayanan kami terakhir, yaitu ikan lele. Ketika saya sampai di pinggir kolam, saya menemukan ada seekor lele yang sudah jatuh di tanah. Karena memang sepanjang malam hujan, sehingga karena hujan itu air di dalam kolam itu penuh begitu ya, sehingga mudah bagi lele ini untuk keluar melompat dari kolam. Terlintas di dalam pikiran saya, kira-kira apa maunya lele sehingga mereka kok melompat keluar dari kolam. Seandainya lele itu seperti manusia, mungkin saja lele itu berpikir kalau saya keluar dari kolam ini, mungkin saya akan menemukan tempat yang lebih luas lagi, tempat yang bebas, tempat yang leluasa, atau mendapatkan tempat yang lebih baik daripada kolam yang ada sekarang ini. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita sebagai orang Kristen juga merasa begitu? Kita merasa bahwa di dalam Tuhan terlalu banyak aturan. Di dalam Tuhan kita harus memikul salib, kita harus menyangkal diri. Ini bukan tuntutan yang gampang, bukan tuntutan yang mudah. Mungkin kalau saya keluar dari ini, keluar dari Kristus, ada kebebasan di sana, ada kesenangan di sana. Mungkin saja. Tapi mari kita belajar dari ikan. Kemudian saya mengumpulkan ikan, saya berpikir pasti ini ada beberapa ekor ikan yang melompat. Maka saya ikuti aliran sungai, aliran air yang kemana air itu mengalir. Kemudian saya temukan ada sekitar 7 atau 8 ekor lele. Kemudian saya bawa pulang, ya, kurang lebih 1 kilo lebih lah. 8 ekor lele itu tidak terlalu besar. Kemudian saya serahkan istri saya membersihkan lele tadi, menyiangi lele tadi, dan menyiapkan tempat kolam bagi lele tadi, Bapak Ibu. Tapi tempatnya kecil, namanya wajan, diisi bukan dengan air tetapi dengan minyak. Setelah minyak itu mendidih, maka kesitulah lele itu berenang. Jadi bukan kebebasan yang dialami oleh lele itu, tapi akhirnya lele itu menjadi lele goreng. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 6 berkata begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar. Itulah sebabnya mengingatkan melalui ayat ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kamu lepas dari aku, kamu sama seperti ranting
akan menjadi layu kering, kemudian dikumpulkan orang, dibuang ke dalam api. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, situasi apapun, mari kita tetap di dalam Kristus, karena Dialah sumber kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tindak lanjut setelah kita terima Kristus, mari kita tetap berakar dan dibangun di dalam Kristus, atau bertumbuh di dalam Kristus. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Fungsi akar bagi tumbuhan minimal ada dua. Yang pertama, yaitu sebagai alat tubuh tumbuhan untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Diserap dari tanah, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan untuk kebutuhan fotosintesis. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai penyangga tanaman agar tanaman itu tetap berdiri kokoh, berdiri kuat meskipun ada angin, ada badai. Tanaman itu tetap berdiri dengan kokoh sebagai penyangga tubuh tumbuhan. Hidup Kristen harus menerima asupan, harus menerima makanan dari Kristus dan firman. Asupan rohani, makanan bergizi dari orang percaya adalah firman Kristus atau firman Tuhan. Kenapa kita harus mengkonsumsi firman Tuhan untuk kepentingan makanan rohani kita? Karena hanya melalui pembacaan firman Tuhan kita bisa semakin mengenal Tuhan. Memang kita bisa mengenal Tuhan melalui karyanya, melalui ciptaannya. Tapi kita hanya mengenal sebagian sifatnya saja. Tapi sifat-sifat yang lain itu ada ditulis di dalam Alkitab. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita sedang melihat sifat-sifat Allah, karakter Allah, isi hatinya Allah. Itu dinyatakan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya supaya kita semakin mengenal Tuhan, maka kita harus semangat mengkonsumsi firman Tuhan sebagai kebutuhan pokok bagi pembangunan rohani kita. Kemudian selain supaya kita semakin mengenal Tuhan, fungsi membaca firman Tuhan adalah supaya kita juga mengerti kehendak Tuhan. Dari mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, supaya kita lebih mengerti apa kehendak Tuhan atas hidup kita, maka kita harus rajin membaca Alkitab, rajin merenungkan, rajin mendengarkan melalui pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Hidup kita tidak akan memuliakan Tuhan kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya, supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita setia membaca firman Tuhan. Kekuatan kekristenan kita yaitu ketika kita berakar melekat pada Kristus, kemudian dibangun di atas Kristus. Artinya Kristus harus menjadi fondasi dalam membangun kehidupan kita, dalam membangun seluruh aspek hidup kita, baik itu kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, kehidupan usaha dan pekerjaan kita, bisnis kita, kehidupan pendidikan kita, pergaulan kita, bahkan pembangunan karakter kita, itu harus dibangun di atas dasar Kristus, bukan berdasarkan hikmat dan pengertian kita yang terbatas. Kristus dan firman-Nya harus menjadi fondasi atau menjadi dasar bagi kita di dalam membangun kehidupan. Seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, pendengar dan pelaku. Tuhan Yesus katakan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu adalah orang yang bijaksana, yang sama seperti orang yang membangun rumahnya dibangun di atas fondasi batu.
Sehingga ketika banjir datang, badai datang, rumah itu tetap berdiri kokoh. Demikianlah kehidupan setiap orang yang dibangun di atas dasar firman. Sehingga walaupun ada masalah, ada pergumulan, ada angin cobaan, angin godaan, dan lain sebagainya, akan tetap berdiri kokoh. Seorang sahabat saya berkata kepada saya begini, ketika usahanya mengalami masalah, kesulitan, bahkan bisa dikatakan bangkrut. Beliau berkata begini, Pak Dwi, seandainya saya tidak di dalam Tuhan, saya bisa saja stres, bahkan bisa saja saya bunuh. Tetapi karena saya di dalam Tuhan, firman Tuhan itulah yang meneguhkan saya, sehingga saya tetap setia melayani sampai hari ini. Bapak Ibu, oleh sebab itu kita harus membangun fondasi hidup kita di atas dasar firman. Karena firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, membuat kita tetap berdiri kokoh. Meskipun cobaan hidup, tantangan hidup begitu berat, tapi firman itu akan menolong kita. Kemudian orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, Tuhan Yesus mengatakan dia seperti orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Sehingga ketika hujan melanda, banjir melanda, maka rumah itu akan menjadi roboh dan beratlah kerusakan. Demikianlah ketika kehidupan seseorang tidak dibangun di atas dasar firman, mudah sekali hanyut dalam tipu daya dunia ini dan akhirnya mengalami kehancuran. Itulah sebabnya hidup kita harus dibangun di atas Kristus dan firman-Nya, supaya hidup kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh berarti ada peningkatan kualitas iman. Peningkatan kualitas iman, bertambah kokoh, bertambah kuat. Memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, Bapak Ibu, itu perlu proses. Tidak terjadi dalam sehari. Perlu proses, bahkan prosesnya seumur hidup kita, sepanjang hidup kita, sampai kita mempunyai iman yang kokoh. Nah, supaya iman kita kokoh, maka iman kita harus mengalami ujian. Iman kita harus ditempa oleh Tuhan, supaya iman kita itu iman yang murni, iman yang tulus ikhlas seperti imannya Timotius. Maka iman itu harus mengalami ujian. Iman itu harus mengalami cobaan. Kalau iman tanpa ujian, iman kita iman yang rapuh, iman yang kropos, iman yang tidak kuat, iman yang tidak kokoh. Sebuah pohon akan semakin kuat bila sering diterpa oleh angin dan kena panasnya cahaya matahari, maka tumbuhan ini akan menjadi kokoh, menjadi kuat. Berikut beberapa fakta yang mengingatkan, fakta iman ya, yang mengingatkan kita mengapa iman itu harus kita jaga, kita pelihara. Seperti Yakobus katakan bahwa iman itu bisa mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman yang dikatakan mati oleh Yakobus di sini adalah orang yang berkata saya ini punya iman, tapi mereka tidak menunjukkan dengan perbuatan-perbuatan iman. Yakobus katakan bahwa imanmu iman yang mati, iman yang tidak dibuktikan dengan tindakan nyata, perbuatan nyata, bukti nyata bahwa kita beriman kepada Tuhan. Itu iman yang mati. Walaupun saya meyakini Bapak Ibu bahwa sesungguhnya ketika kita percaya Kristus dengan sungguh-sungguh, maka Kristus Roh Kudus akan hadir, lahir di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, sehingga kita menjadi manusia baru. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, pasti ada perbuatan iman, pasti ada kehendak, keinginan yang baru, yang berbeda dengan ketika kita belum percaya Tuhan. Saya percaya yang dikatakan oleh Yakobus ini adalah orang yang mengaku beriman kepada Kristus,
tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh beriman karena tidak ada perbuatan iman yang mereka bisa tunjukkan. Tapi itulah istilah Paulus, imanmu mati karena tidak punya perbuatan. Kemudian di dalam Roma 14 dikatakan bahwa ada umat Tuhan yang dikatakan lemah iman. Iman itu bisa lemah. Ada iman yang kuat, ada iman yang lemah. Kemudian iman itu juga bisa goyah. Itu sebabnya Bapak Ibu, supaya mereka memiliki iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan, maka iman yang ada ini harus kita jaga. Ya. Untuk memiliki iman yang kuat itu perlu diupayakan, perlu diusahakan. Ada peran kita, perlu dilatih melalui doa yang terus kita lakukan secara teratur sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang kita lakukan dengan rutin, melalui kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan, melalui keterlibatan kita di dalam pelayanan, dan melalui kesabaran dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya itu melatih iman kita supaya iman kita menjadi kuat, melatih iman kita supaya iman kita menjadi kokoh. Sama seperti Abraham, disebut sebagai bapa orang beriman karena imannya memang sudah melewati ujian. Ayub, imannya iman yang murni karena imannya telah melalui ujian. Demikian juga tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus membangun iman kita supaya iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, setelah kita menerima, tindak lanjut setelah kita menerima Kristus, mari kita jalani hidup kita dengan melimpah syukur, melimpah dengan ucapan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah berarti bukan sekedar penuh, sampai penuh, kelewatan penuh, meluber. Artinya hidup kita harus penuh dengan ucapan syukur. Bersyukur adalah salah satu ciri orang yang percaya Tuhan adalah bersyukur. Kenapa? Karena semua yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, di dalam Tuhan itu tidak ada yang buruk. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Bekerja dalam segala sesuatu berarti Allah bekerja dalam kondisi sehat juga kondisi sakit. Allah bekerja dalam kecukupan dan kekurangan kita. Allah bekerja dalam kelimpahan dan kemiskinan kita. Allah bekerja dalam berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan Allah bekerja di dalam kedukaan kita, karena orang-orang terkasih kita dipanggil oleh Tuhan. Itu semua dikerjakan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu, memang tidak gampang mempraktekkan ini. Tidak sulit bagi kita bersyukur ketika kondisi hidup kita berjalan sesuai dengan harapan kita. Tapi kita harus bergumul untuk bisa bersyukur ketika perjalanan hidup kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi mari kita belajar. Kalau semua yang Tuhan kerjakan, baik yang manis maupun yang pahit, adalah untuk kebaikan kita, mari kita mulai belajar mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan dalam kematian pun ada pernyataan kasih Allah atas hidup kita. Kematian keluarga terdekat kita misalnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena di dalam Kristus kita memiliki segalanya. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa di dalam Kristus kita telah memiliki jaminan hidup kekal. Kita telah memiliki jaminan surga itu. Bapak Ibu, apakah yang lebih bernilai daripada surga? Tidak. Kita telah memiliki semua. Jadi sementara ini sesungguhnya Bapak Ibu, kita itu sedang mengumpulkan sebanyak-banyaknya perbuatan baik kita, pahala kita yang nanti akan Tuhan hitung sebagai upah ketika kita kembali ke surga. Dan yang utama, yang menjadi kebutuhan pokok kita, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan, yaitu kehidupan kekal. Karena kita telah memiliki hidup kekal, memiliki surga, maka tidak menjadi masalah kalau banyak cita-cita kita, banyak mimpi kita yang tidak tercapai ketika kita hidup di dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan hidup kita adalah bukan untuk meraih semua mimpi kita, meraih cita-cita kita. Tapi tujuan hidup kita adalah tercapainya tujuan Tuhan atas hidup kita. Itulah tujuan hidup kita. Oleh sebab itu jangan biarkan waktu hidup kita di dunia ini menjadi sia-sia hanya untuk banyak mengeluh, mengomel, mengasihani diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, bahkan sampai akhirnya menyalahkan Tuhan. Karena kehidupan yang kita alami tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan biarkan waktu kita habis dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat, waktu kita akan berputar, waktu akan berjalan terus, sehingga hidup kita di dunia ini semakin pendek. Sesungguhnya waktu yang kita jalani ke depan ini Bapak Ibu itu adalah sisanya. Dan kita tidak tahu berapa panjang, berapa lama sisanya. Oleh sebab itu di sisa hidup kita yang ada, mari kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita jalani dengan penuh ucapan syukur. Waktu tidak pernah menunggu kita, menunggu kita menjadi lebih baik, lalu waktu itu berputar. Waktu akan terus berputar, tidak peduli seperti apa keadaan kita. Sehingga tidak ada pilihan yang lain selain menikmati sisa hidup kita ini dengan syukur. Karena semua yang terjadi adalah untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mengakhiri renungan kita pada kesempatan ini, atas hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya, Allah menghendaki agar kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada buah pertobatan, ada buah iman, ada buah roh. Itulah yang Tuhan kehendaki dihasilkan di dalam kehidupan kita. Dan buah itu dapat dinikmati oleh orang lain. Yang kedua, Tuhan menghendaki agar kita ini aktif. Kata hendaklah itu diulang sampai 4 kali. Jadi kita harus aktif dalam membangun seluruh bidang kehidupan kita di dalam Tuhan. Baik bidang rohani maupun bidang jasmani. Supaya Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk bagian firman-Mu yang kami sudah renungkan pada kesempatan ini, yang mengingatkan kami apa yang selanjutnya kami lakukan setelah kami percaya kepada Kristus, yaitu tetap tinggal di dalam Kristus, tidak mau digeser oleh apapun, bahkan oleh penderitaan sekalipun.
Karena di dalam Kristus kami telah mendapatkan sumber kehidupan. Di dalam Kristus kami telah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Tuhan menghendaki agar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya kami harus berakar dan dibangun di atas Kristus dan firman-Nya. Firman Tuhan itu harus menjadi fondasi bagi kami dalam membangun kehidupan. Tuhan, Engkau menghendaki supaya kami mempertahankan iman dan membuat iman kami terus semakin bertambah teguh, bertambah kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah hati kami melimpah dengan syukur. Karena segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami, apapun itu, baik yang manis maupun yang pahit, Tuhan kerjakan untuk kebaikan kami. Tidak ada yang menjadi kebetulan yang terjadi atas hidup kami, karena Tuhan tidak pernah menciptakan kebetulan. Semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan, semuanya ada dalam kendalinya Tuhan, dan semuanya dimaksudkan untuk membangun kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, biarlah kami jalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Di tengah situasi kondisi yang terjadi di negeri kami, di sekitar kami yang serba tidak pasti, namun jaminan Tuhan pasti atas hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Amin.